Hello grade 2. Welcome back today in our lesson, science lesson. Now let's open our science lessons, page 78, halaman 79 ya. And today we are going to study about what are some new materials we can get from natural materials. Jadi apa-apa aja bahan-bahan baru yang bisa kita dapatkan dari natural materials. Nah, pertama sekali you have to know, kamu harus tahu dulu, what is natural materials? Apa itu natural materials? In bahasa, natural materials is bahan-bahan dari alam. Jadi materialnya itu diperoleh dari alam ya. Apa yang tersedia di alam ini. What are them? Apa-apa aja itu ya natural materials, bahan-bahan alam ini. Yang pertama contohnya ada sand, yaitu pasir, itu natural materials ya. Yang kedua wood, yaitu kayu. Yang ketiga oil, minyak. Yang keempat clay, tanah liat. Dan yang kelima ada cotton, yaitu kapas. Nah, all these natural materials, semua bahan-bahan yang dari alam ini can be changed, bisa diubah become useful materials, menjadi bahan-bahan yang berguna. Dan tentu saja dia menjadi something new atau new materials, menjadi material baru. Dan itu it's called man-made ya. Jadi ketika material yang dari alam ini diubah menjadi material baru yang berguna, itu disebut man-made. Man-made itu adalah buatan manusia karena yang mengubahnya adalah manusia. Alright, now let's see. Some useful material such as glass and plastic are man-made. Jadi contoh-contoh materials yang dari natural materials ini adalah glass and plastic, yaitu kaca dan plastik. Dan itu adalah man-made atau buatan manusia. Nah, how to make them? Bagaimana membuat mereka? Mereka dibuat by changing natural materials, yaitu dari pergantian bahan-bahan alam ya. Nah, misalnya tadi sand. Sand itu diubah menjadi material baru, yaitu glass. Jadi sand bisa diubah menjadi kaca. Bagaimana caranya? Yaitu by heated, dengan dipanaskan ya. Ini ada contohnya sand yang berubah menjadi glass. Let's watch the video. Oke, the first, ini sandnya ya, diserok atau disekop dan dimasukkan kepada bara api. Ini lihat. Nah, setelah sandnya dipanaskan atau kena panas, maka itulah proses perubahan sandnya tadi menjadi new materials. Apa itu new materialsnya yang tadi? Yaitu jadi glass, jadi kaca dia. Jadi semua material-material yang terbuat dari glass, dari kaca, sumbernya itu adalah dari sand. Dan ingat, sand tadi adalah natural materials, yaitu bahan yang terbuat dari alam. Nih lihat nih ya, dipanaskan ya, dicampur dengan material lain. Kita lihat bagaimana prosesnya. Dibuat fire ya, heated, dipanaskan, diberikan api.
Oke. Nah, itulah dia proses bagaimana sand yang dari natural materials menjadi something new, sesuatu yang baru, yang tapi ini yang jadi man-made, buatan manusia, jadi glass, jadi kaca. Nah, contoh berikutnya adalah let's see. Ini adalah wood. Wood itu adalah kayu. Nah, kayu ini berasal dari natural material, bahan alam. Nah, dia dibuat, maka apa yang menjadi material barunya wood? Mari kita lihat sama-sama. Pertama ditebang ya. Nah, itu dia wood yang berubah menjadi material lain yang dibuat manusia. Dia menjadi apa? Yes, paper. Kemudian apa lagi ya yang natural material? Contohnya oil. Nah, oil ini katanya digunakan to make plastic, membuat plastik ya, sehingga plastik-plastik ini nanti molded, dibentuk menjadi bentuk-bentuk yang berbeda-beda ya. Jadi semua benda-benda yang terbuat dari plastik itu diambil dari oil, dari minyak. So, masih banyak lagi seperti tadi ada clay, ada cotton. Nah, mereka juga diolah menjadi material lain, oke? Glass and plastic are materials that can be recycled and made into something new. Jadi kaca dan plastik ini dapat didaur ulang. Recycle itu adalah didaur ulang dan dibuat menjadi sesuatu yang baru ya. Seperti yang di video tadi. Nah, apa itu recycling? Recycling adalah mendaur ulang. Nah, recycling materials is about changing materials so that they can be used again instead of being thrown away. Jadi recycling materials itu adalah bahan-bahan yang didaur ulang sehingga mereka bisa digunakan lagi meskipun sudah dibuang. Contohnya seperti yang di buku ya, di dalam buku ini dia sudah menjadi sampah-sampah, tapi kita bisa memilah-milah sampahnya ini bisa menjadi recycle ya, bisa didaur ulang, sehingga dengan mendaur ulang it will reduce, itu akan mengurangi amount rubbish, jumlah sampah, and save the environment, dan menyelamatkan lingkungan. Nah, sekarang untuk kita, how can we help in recycling? Apa aja yang bisa kita bantu dalam mendaur ulang? Ini ada dia. Yang pertama, we can collect materials that can be recycled, such as used drink cans. Yang pertama adalah mengumpulkan materials yang bisa didaur ulang. Seperti contoh ini dia kaleng-kaleng minuman ya. Ini bisa kita kumpulkan untuk didaur ulang lagi sehingga mengurangi sampah. Kemudian we can sort ya. Kita bisa mengelompokkan sampah-sampah itu
dengan grupnya masing-masing. Jadi tidak digabung semuanya, tapi kita buat kelompoknya. Misalnya yang mana paper, glass, metal, plastik ya. Jadi kita akan memasukkan sampah-sampah sesuai grupnya masing-masing. Yang terbuat yang paper dimasukkan ke paper, yang kaca ke kaca, metal ke metal, dan plastik ke plastik. Oke, itulah yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita. Okay, now let's open our next page, namely 80. Ini dia. Ini adalah science work ya, pengolahan sampah-sampah ya. Dari sampah-sampah we can getting oil. Sampah apa? Plastik ya, dari plastik. Coba lihat di sini. Plastic is a wonderful invention. Ini adalah penemuan yang sangat luar biasa. But plastik itu katanya sangat susah dibersihkan, difficult to get rid, ya, susah membersihkan dari lingkungan ya. Dan karena plastik cannot be broken down, dia tidak bisa terurai, dan juga kalau misalnya dibakar itu bisa membahayakan lingkungan kita ya. It harms. So, sehingga katanya sebuah perusahaan di Jepang yang namanya Blast Company, mereka menciptakan a small, safe and easy to use mesin. Menciptakan mesin yang bisa mengubah beberapa jenis dari plastik menjadi minyak. Kan dari awal tadi plastik-plastik ini dari minyak, ya. Nah, kemudian setelah tidak digunakan lagi plastik-plastik ini, bisa didaur ulang lagi kembali ke minyak, dan itu bisa digunakan untuk bahan bakar kendaraan ya. Bahkan katanya 1 kilogram of plastic produce almost 1 liter of oil. 1 kilogram plastik ini bisa menghasilkan 1 liter minyak. Wow, berguna ya, meskipun dia sudah tidak terpakai lagi, tapi bisa digunakan menjadi sesuatu yang lain. Itulah dia ya. Jadi mari mulai sekarang kita mempergunakan barang-barang yang sudah tidak berguna lagi di sekitar kita. Oke? Now, let's continue to our workbook. Page 55, halaman 55. Activity 11. Where do I come from? Nah, dari mana asalku atau berasal dari manakah aku? Nah, di sini there is natural material. Inilah bahan yang dari alamnya, ada clay, wood, cotton, sand, dan oil. Kemudian inilah new materialnya, yaitu paper, glass vase, shirt, plastic bag, and ceramic pot. Jadi kita lihat new materialnya ini apa, kemudian carilah di sini dari mana dia asalnya, natural materialnya, seperti paper. Nah, tadi kita kan sudah belajar paper asalnya dari clay, wood, cotton, sand, or oil. Yes, dia itu adalah dari tree ya, dari pohon yang menjadi kayu. Jadi tarik garisnya dari paper ke wood. Oke, nah selanjutnya juga seperti ini. Dia lihat glass vase. Ini dia. Vas yang dari kaca ini, dari mana natural materialnya? Apakah clay, cotton, sand, or oil? Nanti anak-anak tarik garisnya ya. You draw the line sesuai asalnya dari mana. Oke? Jangan lupa kirimkan ke miss-nya masing-masing. Bye bye.